Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Oke, ini apakah sudah seluruhnya masuk kelas? Belum Pak, masih ada satu orang lagi yang belum join. Gitu. Langsung dikabarin aja ya temannya untuk nanti join, karena kita nggak akan tunggu, kita langsung aja mulai. Oke, hari ini kita akan membuat atau mengerjakan portal Gable menggunakan aplikasi SAP 2000. Seperti yang sudah saya kirimkan persoalannya kepada teman-teman, kita akan mengerjakan portal Gable yang ada tertera pada layar ini menggunakan SAP 2000. Oke, buat teman-teman, siapa yang mau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan portal Gable ini menggunakan SAP 2000? Aku boleh dong Pak. Oke, siapa itu? Sylvia ya? Pintar. Boleh, silakan Sylvia. Bapak, boleh dimulai ya Pak, tapi mohon maaf sebelumnya saya izin off cam dulu ya Pak, soalnya sinyalnya kurang bagus. Oh iya, nggak apa-apa Sylvia. Silakan. Oke Pak, dimulai saja ya. Oke, jadi pertama-tama di sini kita klik file yang di ujung kiri atas, lalu klik new model. Di sini kita memakai satuannya itu yang KGF MC dan untuk template-nya itu yang grid only. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Untuk number of grid lines-nya, yang X-nya itu kita ubah menjadi 3. Sesuai dengan soal yang dari Bapak, arah X itu ada 3 titik, lalu arah Z yang ke atas juga ada 3 titik. Untuk spacing-nya itu kita isi saja dulu yang X-nya 20 dan yang Z-nya 8 sesuai tinggi wording-nya, lalu klik OK. Nah, nanti sudah muncul seperti ini, kita close saja yang 3D view-nya. Lalu kita pencet yang exit view. Untuk mengedit jarak-jarak setiap bentangnya itu, kita klik 2 kali di mana saja, double klik. Nah, nanti akan muncul define grid system data seperti ini. Untuk X-nya itu yang ke kanan dan yang ke kirinya itu ordinatnya 20 dan 40. Ini sudah sesuai karena bentang dari portal kita kan 40 dan tengah-tengah portalnya itu berarti 20. Untuk jarak yang Z-nya itu yang dari 0 ke 8 itu ke tinggi portalnya, lalu yang Z3-nya itu berada di 13,359. Itu dari 8 ditambah 5,359. Lalu setelah kita edit seperti ini, klik OK. Nah, setelah itu, setelah sesuai panjang dan tingginya, kita gambarkan portalnya dengan klik draw frame yang sebelah kiri ini. Lalu di close saja, lalu kita gambar dari ujung kiri, tinggi portalnya, terus yang sisi miringnya, sisi miring satu lagi, dan yang terakhir ke bawah. Selanjutnya, kita akan memberi peletakan portal Gable ini. Kita klik ujung bawahnya ini untuk diberi peletakan keduanya, lalu kita masukkan assign, join, restrain. Untuk peletakannya di sini kita memakai peletakan jepit. Lalu klik apply, sudah terlihat ya peletakannya, lalu kita OK. Mungkin sampai sini dulu ya Pak. Iya, betul Sylvia, sampai sini. Oke, udah bagus banget ya dari pengerjaannya. Teman-teman yang lain, siapa yang mau melanjutkan dari Sylvia? Saya Pak, boleh? Oke, Shana, silakan. Bapak, mungkin bisa saya mulai. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin off cam. Boleh nggak? Karena Iya, Shana silakan. terima kasih Bapak. Itu step selanjutnya, kita ke define, terus ke materials. Di situ di sini add new material. Nah, untuk regionnya kita ganti jadi user, terus material type-nya steel, terus oke. Untuk material name-nya kita ganti jadi baja atau sesuai keinginan kalian. Untuk weight per unit volume-nya kita ganti
Jadi 7850 karena mengikuti soal. Nah, unitsnya kita ganti jadi KGF CMC. Terus selanjutnya untuk modulus of elasticity atau nilai E-nya kita ganti jadi 2.100.000 beralih ke other properties for steel materials. Itu yang ini 2.400. Terus FU-nya diganti jadi 3.700. Untuk FYE-nya mengikuti nilai FY itu 2.400. Dan terakhir FUE-nya mengikuti nilai FU yaitu 3.700. Terus kita klik OK. Oke lagi. Kemudian selanjutnya kita ke section properties, lalu frame section. Dari situ ini kita add new property lagi. Nah, untuk jenis baja yang dipakai itu kita mau memakai baja IWF dengan ukuran 400 kali 400 kali 11 kali 18. Jadi di sini kita pakai yang white flange. Nah, untuk section name-nya di sini kita ubah nama dulu menjadi nama dari jenis baja yang kita pakai. Nah, setelah itu si dimensionnya kita mengubah dimension mengikuti angka-angka yang tertera pada tabel profil baja yang udah kita pilih jenis bajanya seperti ini. Ya, jadi untuk T3-nya angka 0,394, terus T2-nya 0,398, 0,18, TW-nya 0,011. Untuk T2B-nya ngikutin angka T2 yaitu 0,398. Untuk TFB-nya mengikuti angka TF itu 0,018. Dan terakhir, spirit radiusnya nggak usah diubah. Materialnya kita ubah menjadi baja. Terus oke. Nah, setelah itu step selanjutnya adalah si rangka bajanya ini kita klik semua batang-batangnya untuk bisa kita ganti nama, itu kita ke assign. Terus ke frame section kita ubah nama batangnya menjadi IWF yang sebelumnya sudah kita add new. Ya, mungkin yang segitu dulu Pak yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih banyak Shanes. Selanjutnya, siapa lagi yang mau melanjutkan pekerjaannya? Saya Pak izin mau menjelaskan. Pak. Fadil. Oke, Fadil, silakan. Terima kasih Pak. Bentar ya Pak. Bapak sebelumnya mohon maaf karena laptop saya belum bisa on cam. Jadi saya off cam dulu ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Fadil. Silakan. Terima kasih Pak. Izin share screen ya teman-teman.
Untuk autolateralnya kita ganti jadi non pada pembebanan si angin. Terus jangan lupa kita add new load pattern. Nah, selanjutnya kita okekan ya. Ada beban mati terdistribusi, jadi kita ke assign frame load habis itu distribute. Nah, jangan lupa untuk load pattern-nya diganti jadi mati, terus koordinat sistemnya global, sama load direction-nya gravity. Nah, terus kita crop bagian batangnya yang ingin masukkan bebannya, terus kita apply. Nah, selanjutnya kita memasukkan beban hidup ya. Nah, untuk beban hidup sendiri kan terpusat ya. Jadi kita memakai perintah point ya. Masih sama di assign, terus di frame load kita pakai perintah point ini. Nah, terus jangan lupa untuk load pattern-nya eh, diganti ya. Diganti load pattern-nya jadi hidup, terus koordinat sistemnya global, gravity gitu ya. Terus untuk absolute distance-nya diubah jadi 0, 0 semua dulu ya, 0, 0. Nah, terus kita masukin absolute distance-nya ini dilihat dari jarak antar boarding-nya. Nah, jarak antar boarding-nya itu kan 2,96 gitu ya. Jadi kita masukin ya, 2,96. 2,96, 2,96. Nah, untuk pembebanannya sendiri kan absolute distance 0 ini kan ada di titik awal sini ya. Jadi jangan lupa karena beban angin di kiri sama di kanan pojok sama di tengah dibagi setengahnya gitu ya. Jadi jangan lupa dibagi jadi 50. Nah, untuk 2,96 ini yang ketiga ini berarti di ini kan ya ditambah-tambahin jarak antar boardingnya. Jadi dikali 2 di sini terus dikali 3 di sini. Terus jangan lupa pakai beban hidupnya ya. Beban hidupnya kan 100 ya. Jangan lupa diganti 100. Terus kita apply aja ya. Nah, habis itu ke boarding selanjutnya ya. Berarti kan di sini masih 2,96 ya. 2,96 masukin lagi 2,96 96. Nah, jangan lupa karena tadi di akhir sini dikali 3, berarti selanjutnya itu dikali 4 kan ya. Dikali 4. Ini dikali 5 kali 6 kali 7. Nah, ini berarti silotnya ini kita ubah jadi 100 lagi. Nah, yang diubah jadi 50 berarti di bagian ujung 4-nya ini ya. Kita ubah jadi 50. Karena beban hidup di kanan kiri itu dibagi setengahnya. Jangan lupa kita crop di batangnya. Terus kita apply. Oke, kita apply. Ya. Nah, untuk beban hidup sudah masuk semua ya. Nah, selanjutnya itu ada beban angin. Nah, beban anginnya itu kita masih ke frame loads juga ya, frame loads. Terus kita ke distribute. Karena beban angin itu beban merata. Nah, untuk beban anginnya sendiri, jangan lupa ininya, load pattern-nya diganti jadi angin, terus untuk beban angin diganti ya, koordinat sistemnya jadi lokal, terus load direction-nya diubah jadi 2 gitu ya, biar bisa menyesuaikan dengan gambar. Nah, untuk beban angin pertama atau WL1 itu ada 432. 432 beban anginnya masuk ya. Kita coba dulu. Nah, masuk. Nah, selanjutnya beban angin kedua itu ada 50. Ini ada 50. Kita ubah dulu ini formatnya. Jadi 50. Beban anginnya masuk. Baik. Nah, karena di gambar sini masih beban anginnya masih keluar, berarti di uniform load-nya ini kita ubah aja nih, si 50-nya ini jadi minus 50. Kita apply. Nah, jadi beban anginnya masuk ke ruangan gitu ya. Nah, selanjutnya ada
beban angin ketiga. Beban angin ketiga itu ada 192. Nah, 192 jangan lupa di crop di batang ketiganya. Beban anginnya keluar ya, sudah sesuai dengan gambar ya. Terus ada beban angin keempat, masih sama nilainya 192. Terus kita apply aja ya. Nah, mungkin cukup dari beban angin ya. Eh, ya, karena mungkin pembahasannya udah semua. Mangga Pak, mungkin dari saya segitu saja. Baik, terima kasih banyak Fadil sudah menjelaskan untuk memasukkan beban. Selanjutnya, Maaf Bapak memotong, tadi saya terlambat. oh akhirnya, Dila, tadi udah dikasih tahu sama teman-teman ya untuk presentasi hari ini. Udah Pak, saya sudah mengikuti. Oh, oke, berarti bisa langsung ya, Bisa Pak. silakan. Baik, saya izin share screen-nya ya. Oke, jadi selanjutnya itu untuk kombinasi beban ya. Nah, bentar lagi. Selanjutnya untuk kombinasi beban, kita ke define, terus load combination, add new combo. Nah, kita ganti namanya jadi kombinasi satu. Kombinasi satu itu load case name beban mati, scale faktornya 1,2 di add, selanjutnya beban hidupnya 1,6 di okein aja. Terus untuk kombinasi 2 di add new combo lagi. Load case name-nya sama ya, dilihat beban mati, buat scale faktornya 1,2. Selanjutnya untuk beban hidupnya, scale faktornya itu 0,5. Lalu untuk beban anginnya itu 0,8. Tinggal di add aja, terus di okein. Nah, udah oke. Terus kita analyze optionnya yang exact plan. Oke. Lalu kita analisis. Dilihat ya, yang di run-nya itu yang mati, hidup, dan angin. Nah, kebetulan di sini udah, jadi bisa langsung kita run aja. Nah, selanjutnya itu ke still frame design untuk melihat si struktur ceknya. Ini udah oke. Nah, selanjutnya untuk melihat momennya itu ke display. Lalu ke show force. Nah, di sini ada dari kombinasi satu dulu. Ini untuk gaya normalnya. Dilihat value-nya, apply. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman semua dan Bapak. Selanjutnya untuk gaya lintang, bisa di-apply lagi. Nah, bisa terlihat hasilnya. Lalu selanjutnya ini untuk momennya juga bisa di-apply. Nah, terlihat hasilnya ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk kombinasi duanya sama untuk melihat gaya normalnya kita langsung apply aja. Angka-angkanya bisa terlihat atau mungkin bisa mau lihat dalam bentuk diagramnya juga nanti jadi seperti ini. Lalu untuk gaya lintangnya seperti ini bisa terlihat ya teman-teman semuanya. Selanjutnya untuk momennya seperti ini. Begitu mungkin untuk mencari momen dan gaya-gaya dari kombinasi. Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah beres berarti ya hasilnya kita udah lihat bahwa portal Gable yang udah kita bikin itu hasil itu hijau dan kuning dan itu tuh relatif ekonomis gitu. Berarti
pekerjaan teman-teman sekalian itu sudah betul. Nah, saya pengen ngasih note sedikit buat teman-teman. Perlu diingat bahwa dalam menggunakan SAP, setidaknya ada 3 komponen yang harus diingat. Yang pertama, kita menentukan satuan dan menggambar batangnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mendefinisikan apa-apa aja, komponen-komponen apa aja yang akan kita gunakan pada struktur kita. Yang caranya itu tadi udah teman-teman lakuin itu pakai define. Lalu yang terakhir, kita gunakan komponen-komponen yang udah kita definisikan itu kepada gambar yang udah kita buat sebelumnya dengan komen assign. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak. Pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Semoga teman-teman bisa berkembang lagi ke depannya. Saya langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki. Saya Sarah Samrajani. Saya Fadul Muhammad Alwan. Saya Sylvia Amelia Putri Tanjung. Saya Yulivita Nurfadila Putri. Kami dari Kelompok kelompok 2 PTBA 2020. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Video berjudul Pembelajaran Portal Gable menggunakan SAP 2000. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.